sekarang ada fenomena baru di Korea itu, bahkan sekarang bisa memanen buah pisang yang ada di atmosfer. Itu ada yang namanya gas rumah kaca. Itu jumlahnya memang semakin banyak gitu. Itu yang membuat suhu bumi itu jadi semakin panas. Saudara-saudara kita yang hidup di pesisir utara gitu, misalkan Pantura itu, jadi saya bilang gitu, itu permukimannya udah hilang gitu. Live in 30 minutes. Aduh, kenapa sih? Panas banget deh. Ngeluh mulu. Iya nih. Kenapa? Gimana ya, akhir-akhir ini tuh gue tuh nggak enak banget gitu loh badannya. Kenapa? Kayak panas banget. Lu ngerasa panas juga nggak sih? Panas abis lihat gebetan jalan sama yang lain? Enggak sih, lebih juga. ke dia udah Rekening isinya kurang? Enggak gitu. Apalagi? Gue tuh ngelihat dia kemarin ternyata udah nyebar undangan. Oh, itu masih beda ya. Oh, beda ya? Tapi enggak. Tapi lately Jakarta panasnya tuh luar biasa. Lebih dari, kayaknya dari sebelum-sebelumnya. Lu udah berapa lama tinggal di Jakarta? Dari gue masih dalam embrio lagi. Udah lama lah ya, sekitar puluhan tahun yang lalu. Tapi dulu Jakarta emang panas, cuman sekarang kayaknya lebih panas. Gue pikir menopause, tapi ternyata memang Enggak dong. memang ternyata suhu Jakarta ini tuh naik, lebih gitu ya? panas gitu loh. Pantas, gue tuh kayak ngerasa emang panasnya tuh Luar kelihatan biasa ya? kelihatan kan Tapi ya. ini panasnya nggak cuma di Jakarta doang. Kalau lu gitu. pergi nih, lu tahu Gunung Everest dong? Tahu dong. Nah ini kalau lu naik mendaki ke sana, sekarang tuh lu nggak cuma dapetin pemandangan doang kalau ke sana. Terus gue harus dapetin apa? Bisa ngelihat sampah, dan yang iya? paling seru ada mayat. Serius? Iya, jadi karena saking panasnya bumi, akhirnya salju-salju di sekitaran Gunung Everest ini meleleh. Nah, kalau meleleh kan dia apa yang ada di situ makin lama makin kelihatan kan. Oke. Salah satunya adalah mayat-mayat ini. Katanya di tahun 2019 aja itu udah sekitar 700 sampai 800 mayat ditemukan. Jadi kalau pendaki tuh bilang mereka mendaki Everest, meninggal di sana, dibilangnya nggak usah dibawa pulang mayatnya. Oh, tetap di sana Tetap aja. di sana. Kalau dulu kan aman karena esnya Iya. tebal, nggak kelihatan. Makin kesini karena bumi semakin panas, akhirnya si salju di Gunung Everest juga udah mulai mencair. Nggak cuma di situ, tapi di Gunung Jayawijaya pun sekarang akhirnya Bener. udah mulai nggak ada mulai kan. nggak ada. Mungkin kalau anak-anak zaman dulu kita dengan bangganya ada kok di Indonesia salju di puncak Gunung Jayawijaya. Yes, Tapi kayak bener kalau banget. sekarang nggak ada ya. Berhubung gue anak baru ya. Kayak baru banget gitu. Jadi Iya. taunya ya memang sekarang udah nggak ada gitu. Kalau ternyata kalau kita baca-baca berita gitu kan memang gue pengen lihat salju, ya udah kesana aja, nggak usah Kenapa sih jauh-jauh, nggak itu gitu. aja ke Tangerang ada loh tempat Nggak ada. salju. Nggak Itu ada tempat dong. main ya. Tempat main Itu itu, tempat main nggak ada, beda-beda nggak ada, ya. beda. Iya, tapi kalau dulu kan kita masih bisa berangkat ke Jayawijaya. Yes. Sekarang mungkin ke Jepang atau ke Korea. Tapi sekarang ada fenomena baru. Di Korea itu bahkan sekarang bisa memanen buah pisang. Yang sebenarnya di sana tuh nggak bisa. Nggak ada. Ini semua gitu. karena akibat adanya perubahan cuaca, iklim, terutama si esnya mencair. Gitu. Jadi yang cair nggak cuma bridging kita doang ya, ice breaking, tapi ternyata es di Antartika, terus juga di Greenland ini udah makin lama makin mencair gitu. Cuman kalau udah cair gini, kira-kira bisa dibukin lagi nggak ya? Bisa sih harusnya. Hah? Gimana caranya? Penasaran kan? Terus lu mau ngajak ngobrol siapa? Gue mau ngajak ngobrol bintang tamu kita hari Oh, ini. ada bintang tamu. Kita bakal ngobrol sama ahlinya Yes. mengenai fenomena es yang mencair. Sekarang udah ada Mas Afi. Dari tadi kayaknya udah gatel banget pengen ikut campur sama obrolan kita kali ini. Kayaknya makin ngangong-ngangong kemana-mana ya. Kita langsung ajak yuk. Oh ya Mas Afi, hai. Halo. Halo. Salam kenal. Apa kabar? Mas Afi ini adalah spesialis konservasi ya dan juga perubahan iklim TFCA dari Kalimantan ke Hati. Betul ya Mas ya? Betul. Belum berubah? belum. Panggilannya masih Mas Afi? Masih. Masih dong. Mas, kalau tadi kan obrolan kita adalah mengenai panas, terus kemudian esnya mencair gitu ya. Tadi yang terakhir jadi concern kita adalah ketika udah mencair, bisa balik lagi nggak sih, dibekuin lagi Iya. gitu? Bisa dengan upaya yang harus keras tentunya gitu ya. Bawa kulkas ke sana, enggak kan Mas? Iya, enggak lah gitu. Jadi kalau kita bicara soal namanya global warming yang terjadi belakangan gitu ya, atau kita sebut pemanasan global, itu kan sebabnya karena jumlah
gas rumah kaca namanya itu yang ada di atmosfer, itu ada yang namanya gas rumah kaca. Itu jumlahnya memang semakin banyak gitu. Itu yang membuat suhu bumi itu jadi semakin panas. Semakin panas, terutama Jakarta ini ya. Ya, Jakarta itu panasnya sudah lebih daripada kota-kota yang lain di Indonesia gitu. Tuh kan. Tuh kan bener ya. Data BMKG itu menyebutkan pemantauan mereka Jakarta itu delta untuk pemanasannya sudah 1,4 derajat. Yang normalnya harusnya berapa tuh? Kalau di tempat-tempat lain misalkan ya untuk suhu global itu sekarang ini data dari IPCC itu masih 1,09 Harusnya. derajat. Kalau suhu globalnya, suhu global tuh jadi suhu dari seluruh dunia itu dirata-ratakan suhu globalnya 1,09. Tetapi di Jakarta itu sudah 1,4 deltanya kenaikannya. Kenaikannya sebanyak itu. Iya, dari tahun 1866 sampai 2010 ya itu. Mungkin ini karena Jakarta menganut Senin harga naik. Akhirnya angkanya naik terus ya. Iya. Tapi kan ini berarti berpengaruh sama es di kutub ini mencair ya Mas ya? Iya, memang kalau kita punya kulkas gitu ya, katakanlah gitu ya Mbak Lisa. Jadi kan kita ada bagian atas itu yang simpen es itu di atas. Nah kalau kita matiin kulkasnya kan kemudian kulkasnya panas tuh. Esnya kan kemudian jadi mencair kan, airnya jadi kemana-mana kan. Nah kira-kira analogi ini juga sama dengan bumi kita gitu. Jadi kutub utara sama terutama Greenland sama kutub selatan itu Antartika itu dia sebagai tempat buat menjaga air di bumi itu keseimbangannya itu mampu ditolerir dengan kehidupan manusia sekarang ini gitu. Jadi 2/3 dari fresh water kita itu ada di Greenland sama di Antartika. Di gitu. si kutub es ini ya? Iya. Iya, berarti tadi yang menyebabkan si kutub es mencair ini adalah si pemanasan global. Betul, jadi bumi kita semakin panas, kemudian esnya juga semakin mencair. Nah, es mencair itu dampaknya jadi tinggi muka air laut kita jadi terus naik tuh, gitu. Gitu lama-lama tuh makin naik air lautnya terus gitu. Ya? Wah, tenggelam Jakarta tenggelam cuy. Jadi Untung nggak di Jakarta ya. Di Jakarta bahkan kalau kita lihat kemarin ada video viral gitu kan. Iya. Jadi yang air lautnya udah di atas tinggi permukiman gitu kan. Dan itu kondisi yang sekarang ini terjadi saat ini gitu. Di kota-kota paling gampang dilihat itu kan di kota-kota pesisir utara Jawa gitu ya. Jakarta, Pekalongan, Semarang gitu. Oh iya. Itu kondisinya udah air lautnya udah naiknya, udah pemukimannya udah pada pindah semua ya kan itu. Itu kan semua akibat dari si pemanasan global. Betul. Pertanyaannya, lu tahu nggak apa yang bikin pemanasan global? Tahu gue. Apa coba? Itu gara-gara gue ngelihat dia. Kan? Mesti itu panas. Kalau charging abis nge-charge tuh nggak langsung dicabut. Iya dia lagi, kan bener, panas hawanya. Iya bener nggak sih? Benar-benar. Berpengaruh apa aja sih sebenarnya yang bikin pemanasan global? Kalau tadi saya cerita pemanasan global itu karena jumlah dari gas rumah kaca yang di atmosfer itu semakin meningkat gitu ya. Sudah lebih dari 400 part per million gitu. Kemudian kalau kita tarik lagi belakang sebabnya itu disebabkan oleh banyaknya konsumsi energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Jadi kita banyak mengkonsumsi minyak bumi, batu bara. Kayak kita pakai bensin buat berkendara itu juga berpengaruh itu, itu salah satunya. Kemudian listrik kita juga jadi pembangkit batu bara. Kemudian kita konsumsi plastik segala macam itu juga diambil dari minyak gitu kan. Wah, enak lagi pakai gorengan kan. Plastik sama gorengan ya. Lagi. Nah, terus itu yang menyebabkan kemudian gas rumah kaca kita CO2, ada metan, ada N2O dan seterusnya itu jadi jumlahnya semakin banyak di atmosfer gitu. Makin kesini makin banyak. Makin banyak dan semakin bikin kita panas. Gitu. Nah, kayak kita kan pakai kalau di rumah apalagi Jakarta kayaknya sudah sangat familiar dengan penggunaan AC ya. Itu kan dia tuh freon, ada freonnya, kemudian juga outdoor itu kan dia ngeluarin hawa panas. Apakah itu cukup berpengaruh mengingat apalagi di Jakarta sendiri dengan gedung-gedung tinggi semuanya pasti menggunakan teknologi air conditioner ini. Jadi panas itu disebabkan karena memang sekarang ini suhu global juga semakin panas, kemudian diperburuk dengan tata ruang kota yang kita sekarang Jakarta itu kan semua urbanized gitu ya, bahkan di tempat-tempat di sekitar Jakarta semua sudah kita bilang urbanized itu
aspal, gedung segala macam, permukiman yang hijau-hijaunya sudah nggak ada gitu loh. Kalau normalnya kita dulu kalau misalkan tinggal di dekat lapangan yang banyak pohonnya itu kan lebih adem gitu ya. Dan sekarang yang adem yang nyerap panas itu udah nggak ada lagi gitu. Udah nggak ada, taman-taman aja kayaknya udah berubah ya. Udah sedikit Kecuali gitu kan. Taman gitu. Lawang kayaknya masih ada. Kayaknya udah nggak ada nggak sih? Ada, kalau siang-siang tuh jajarannya enak-enak Aku gitu. bermain. Tadi kan kita juga udah ngomongin soal pemanasan global nih ya Mas ya. Dampak-dampak kecilnya kan tadi kita udah kelihatan ya. Yang paling besar banget dampak di dalam kehidupan kita sehari-hari deh sebagai manusia ya tentunya. Iya. Dampak yang paling besar banget dari pemanasan global tuh apa sih? Pemanasan global itu perilaku apa kalau saya bilang itu perilaku dampaknya itu dia kita bilang namanya slow onset impact gitu ya, slow onset risk gitu. Dia itu creeping gitu. Jadi pelan-pelan kita kadang-kadang nggak sadar tiba-tiba. Terus sebenarnya ada di situ ada ya. di situ gitu. Kayak kita kemarin kayak misalkan datang ke kantor gitu ya, panas banget gitu kan. Kita tiba-tiba, rasanya nggak nyaman, kulit kita jadi kering gitu kan. Terus kita jadi stres gitu ya. Iya lagi. Jadi semuanya jadi nggak nyaman gitu kan. Ke diri juga jadinya nggak enak gitu ya. Nggak enak kan gitu. Itu yang paling gampang kita bisa rasakan gitu. Itu di kita yang orang yang hidup di kota gitu ya. Kemudian kalau kita lihat saudara-saudara kita yang hidup di pesisir utara gitu, misalkan Pantura itu saya bilang gitu, itu permukimannya udah hilang gitu. Yeah, itu karena muka laut yang semakin naik gitu. Akhirnya dia bergeser, mau nggak mau geser, rumah mereka hilang ya. Kemudian mereka pindah kemana juga bingung kan gitu, pendapatannya sudah hilang gitu. Kemudian budaya mereka juga harus berubah ya, gitu. mau berubah nelayan harus pindah kemana-mana gitu kan, harus pindah jadi cari sumber penghidupan yang lain baru, kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya efek berantainya cukup banyak ya. Iya itu. Akibat si es mencair ini dan pemanasan global tadi ya. Jadi dampaknya bisa kemana-mana gitu. Kan begitu dia esnya mencair, kemudian di situ kan ada ekosistem, ada spesies yang tinggal di situ. Itu efeknya apa aja tuh? Selain mungkin pasti ada yang punah, tentu ada ya. Itu selain itu apakah dia berefek untuk spesies yang ada di situ aja atau bahkan justru secara global efeknya? Efeknya secara global ada gitu. Misalkan untuk panas gitu ya. Kayak saya kemarin baca artikel di Afrika gitu. Cheetah itu yang dulu punya waktu berburu cukup gitu dengan kenaikan suhu, jadi mereka jadi tidak bisa berburu lagi. Jadi mereka kemudian mengurangi waktu berburunya. Mereka kemudian berburu di waktu yang tidak panas, tetapi pada waktu yang tidak panas itu kemudian berkompetisi dengan binatang yang lain. Jadi kompetisi untuk mendapatkan makanan jadi semakin sulit, semakin kompetitif. Makin kompetitif. Jadi kemudian itu yang menyebabkan kemudian antar spesies kalau di alam itu kompetisinya semakin ketat, persaingannya, jadi itu pelan-pelan slowly gitu akan menyebabkan mereka menuju jurang kepunahan gitu. Karena kan survival the fittest ya, yang paling kuat dia yang akan menang. Kalau dia makin lama makin kalah, ya udah. Ya berarti karena dia bergeser, tadinya mungkin harusnya dia malam, tiba-tiba siang, sementara siang saingannya banyak, gitu kan. Dan itu secara global. Selain itu nih, kalau kita ingat-ingat lagi dulu ada film, ini tahun sekitar, aku lupa 80 atau 90-an, ada judul film namanya Waterworld ya. Nah itu kan film ini cukup mencengangkan buat kita yang nonton ya, karena bumi tenggelam, bahkan situ ada Empire Building udah di bawah air tuh gitu. Jadi betul. Itu mungkin nggak sih terjadi, karena beberapa kali diperhatikan kalau Hollywood bikin film kayaknya kejadian deh. Kayak ramalan nggak sih, takut banget gitu. Tapi ini mungkin nggak? Ya, sejarah manusia kan kita pernah kalau di cerita-cerita Alkitab kita pernah ada dengan cerita banjir Nabi Nuh gitu ya. Nah itu dalam konteks sekarang pemanasan global dalam skala kecil aja gitu, itu sebenarnya sudah terjadi di banyak tempat gitu. Misalkan kita kalau mau lihat di Semarang gitu, kebetulan saya akrab dengan tempat ada namanya Kecamatan Sayung gitu ya, itu dekat dengan Semarang itu yang permukiman di sana itu orangnya sudah migrasi, tetapi masih ada orang-orang yang di sana, rumahnya itu tiap tahun mereka harus naikkan terus gitu. Kemudian mereka yang dulu bertani, bertambak, kemudian sekarang jadi pencari ikan gitu dengan kapal segala macam.
akses transportasinya juga terputus, mereka harus gunakan kapal segala macam gitu. Jadi kalau cerita Waterworld film itu sekarang dalam skala kecilnya sudah terjadi. Sebenarnya gitu udah terjadi ya, gitu. tanpa kita sadari ya, sebetulnya ya. Iya. Ini berarti nanti makin lama akan berpengaruh kan, tadi selain ke spesies punah, krisis air bersih, berarti akan merosot juga nih kualitas kehidupan kita nih sebagai manusia. Nah, kualitas kebersihannya, kualitas kesehatan gitu. Dari kehidupan manusia sekarang itu kan, kita populasi dunia sudah 8,2 billion orang gitu ya. Bagaimana kita bisa mempertahankan populasi ini dengan krisis iklim yang terjadi sekarang ini gitu. Itu kan pertanyaan mendasar gitu ya. Udah dunianya semakin banyak orang gitu, lingkungannya, iklimnya jadi nggak bersahabat dan semakin buruk gitu. Itu yang harus kita kita cari solusinya seperti apa, titik temunya gitu. Dan memang tidak mudah gitu. Dan tapi itu bukan jadi sesuatu yang kemudian kita hopeless gitu, enggak begitu. Ini masih ada peluang-peluang yang masih kita ada kok harapan-harapan gitu ya, kita bisa lakukan gitu. Langkah-langkah kecil dalam kehidupan seharian gitu ya. Misalkan kita hemat energi gitu ya. Itu kemudian tidak membuang sampah di sembarang tempat gitu ya. Kita composting di rumah gitu-gitu ya. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sebenarnya ya dalam kehidupan sehari-hari buat membantu ya. Iya betul. Kalau sendiri nih punya pengalaman seru punya 2 minggu yang lalu kebetulan di lingkungan rumah itu airnya mati. Airnya mati. Jadi emang benar-benar krisis air yang sampai 2 hari. Jadi 2 hari itu waktu gue nggak ada air sama sekali. Jadi itu benar-benar dampaknya itu gila sih, itu kemana-mana sih kan. Baru nggak ada air aja baru nggak ada air aja gitu kan. Padahal kan kalau kita ngomongin di sini kan dampaknya adalah soal si es yang mencair ini kan. Tapi kok kenapa kita malah jadi krisis air gitu. Dan gue ngerasain sendiri 2 hari itu bener-bener nggak ada air sama sekali. Terus gue mau mandi pun bingung ya gimana. Nggak ada gitu. hujan lagi nggak ada kan. hujan sama sekali kan, bener-bener yang panasnya itu. Jadi ternyata dari air pun yang kita kekeringan air itu ya dampak dari si es mencairnya ini tuh kok malah jadi kekeringan air gitu loh Mas. Kenapa ya? Itu mempengaruhi juga ya dari dampak itu? Tentu itu pengaruhnya cukup besar gitu. Jadi misalkan gini, sekarang ini kita itu menuju satu proses yang disebut di Indonesia terutama ya, ekstremitas. Jadi ada lokasi yang atau keadaan pada masa tertentu yaitu yang ekstrim keringnya jadi semakin ekstrim, basahnya jadi semakin ekstrim gitu. Nah, itu yang mengganggu kehidupan kita semua gitu. Misalkan let's say kayak beberapa tahun yang lalu kita mengenal ada La Nina gitu. Itu 3 tahun tuh kita basah terus sih, hujan terus gitu. Kemudian nanti pada satu masa ketika El Nino gitu, kemudian keringnya udah kebangetan keringnya gitu. Keringnya jadi ekstrim banget gitu. Dan proses kalau kita lihat data di BMKG lagi gitu ya, kota-kota Indonesia sedang menuju proses ke sana gitu. Jadi ada kota yang memang dia ekstremitas basahnya tinggi, ada kota yang ekstremitas keringnya jadi semakin tinggi gitu. Oh, kemarin ramai juga tuh ya, ada yang nggak punya air bersih yang sampai akhirnya Bapak Gubernur ditunjuk akhirnya di demo ya. Karena nggak ada kualitas air bersih katanya buat warga di situ. Tapi ini udah mulai terjadi ya. Iya. Nah, itu kemudian diperburuk dengan perilaku kita yang kalau bilang terlalu konsumtif terhadap air tanah, tetapi tidak memberikan ruang tanah itu untuk menyerap air dari air hujan gitu. Jadi perilaku kita juga yang harus diperbaiki. Gitu ya. Gitu. Nah, berarti memang bener ya sebuah perkataan ada yang bilang air itu dibuangnya ke tanah. Kayak ada yang bilang begitu, benar kan? Ya, benar. Dan kalau ngomongin ini lagi nih Mas, kalau dulu nih dari zaman SD kita selalu diajarin kita kan punya 2 musim ya, musim kemarau dan musim hujan gitu. Musim hujan selalu dibilang di bulan-bulan ber gitu kan. September, Oktober, November, Desember gitu. Kayaknya sekarang di tahun 2024 lagi dengan skema itu kayaknya udah nggak berlaku deh. Bener nggak sih Mas? Yang saya rasakan pribadi ya, kalau dulu kan, wah Februari nih musim kemarau, tapi kadang musim hujan. Gitu. Kalau kita bilang sekarang pola iklimnya sudah bergeser gitu, jadi dan kadang-kadang tidak menentu gitu. Itu juga karena perubahan iklim gitu. Nah, BMKG itu mungkin setahun kemarin, 2 tahun yang kemarin tuh merilis
Satu namanya pembaharuan terhadap namanya zona musim. Di Indonesia itu sekarang ada 699 zona musim yang berbeda-beda setiap lokasi gitu. Dan itu yang menunjukkan satu proses yang sekarang ini pola musimnya itu berubah gitu. Satu tempat dengan tempat yang lain gitu. Let's say misalkan satu tempat di Kabupaten Bogor gitu ya, itu pola musimnya itu bisa sama dengan di Kalimantan yang tiap tahun hujannya ada terus. Tetapi di lokasi yang lain misalkan itu ada yang kering gitu. Kering terus. Jadi situasi ini yang kemudian kita harus pahami, kemudian kita harus siasati. Bagaimana kita kalau misalkan nggak punya air, caranya gimana sih gitu? Nah itu yang harus kita cari caranya gitu. Apakah kemudian kita punya cadangan air di rumah gitu ya? Barangkali mungkin toren kita harus kalau sekarang 1 bisa 2, 3 gitu ya, buat cadangan air gitu ya. Kemudian masalahnya di rumah nggak ada toren. Benar-benar mengandalkan air yang keluar dari tanah. Oke. Gitu. Jadi makanya pas kemarin juga krisis air bersih terus tiba-tiba mati, itu benar-benar kita bingung ya. Sampai tetangga-tetangga tuh, yaudah deh kita beli air mineral aja deh. Ya, tapi kita bisa beradaptasi nggak sih dengan kondisi-kondisi kayak gini nantinya ya sebagai manusia ya? Iya. Jadi dengan perubahan-perubahan yang ada. Adaptasi itu jadi satu yang harus dilakukan gitu. Bentuknya bisa macam-macam. Dari kalau misalkan tadi kalau contohnya kita kesulitan air gitu ya. Memang kita harus punya water tank yang agak lebih gitu ya buat stocking gitu. Jadi kalau bilang ini manajemen stok itu mau manajemen stok itu dari air, pangan, termasuk finansial kita. Wah, ini yang susah. Itu penting. Itu jadi semua penting bisa gitu. di-manage Mas, asal ada. Uang semua bisa. Yang susah itu ya. Kecuali manage keuangan adalah kalau uangnya nggak ada. Begitupun dengan makanan dan air. Susah Mas di-manage kalau nggak ada. Gimana tuh Mas? Ya. Listrik juga harus di-manage. Listrik juga harus di-manage ya. Konsumsinya gitu ya. Jadi memang mensiasati itu dengan pola manajemen yang harus kita kita rubah gitu. Tapi kalau rekayasa cuaca tuh sebenarnya bagus atau enggak, berpengaruh atau enggak nih? Rekayasa cuaca itu satu teknologi yang secara pengetahuan itu bisa diandalkan. Tetapi ongkosnya juga nggak murah, mahal sekali itu untuk satu rekayasa cuaca gitu. Kemudian pertanyaannya apakah itu kemudian worth it dilakukan atau enggak kan gitu? Itu pertanyaan kuncinya kan. Kalau jadi saya bilang kita harus pintar-pintar manajemen uang tadi. Kalau uang kita banyak bisa, tapi kalau uang kita pas-pasan gimana caranya? Jadi itu jadi pertanyaan mendasar kan. Jadi yang perlu kita belajar adalah mensiasati hal-hal yang sederhana, yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita yang cocok di lokasi situ gitu ya. Let's say gini, ketika misalkan satu lokasi itu mengalami musim hujan gitu. Nanti sebelum musim kering mereka harus siap-siap menyiapkan cadangan air yang cukup banyak. Misalkan setu-setunya kalau kita danaunya itu diisi air yang banyak, dipenuhi airnya. Di rumah kita sudah siap dengan water tank yang banyak. Kita mulai siap dengan mendaur ulang air. Instead kita harus buang air gitu kan. Jadi air harus didaur ulang. Kita cari sumber-sumber air yang baru gitu-gitu. Ini kayaknya menarik, tapi belum banyak dilakukan karena kayaknya ada harga yang harus dikeluarkan, betul ya Mas ya? Mendaur ulang air kan kayak mahal. Contohnya kayak bathtubnya Raisa, yang ternyata kelebihannya kan bisa daur ulang air, makanya harganya mahal, hampir sama kayak kendaraan gitu. Nah itu mungkin nggak sih dilakukan mendaur ulang air tuh? Itu sesuatu yang sekarang kalau saya bilang wajib dilakukan gitu, karena kita itu sudah mengalami krisis air sebenarnya di banyak tempat gitu. Betul, ya. Hanya orang-orang tertentu yang punya privilege lokasi tertentu yang masih punya banyak air. Apalagi air tanah ya. Air tanah gitu. Di Jakarta Kota kalau nggak salah sudah ada peraturannya bahwa tidak boleh menggunakan air tanah, wajib pakai pump dan sebagainya gitu. Betul ya. Lokasi-lokasi begitu yang saya bilang itu tidak punya privilege cukup untuk bisa memanfaatkan air kan, sehingga daur ulang air itu. Apa yang mau di-manage kalau airnya aja nggak ada? Tapi Mas, dengan segala perubahan ini ya, biasanya kan manusia akan berevolusi. Kalau dulu mungkin manusia punya ekor, akhirnya nggak punya gitu sekarang. Nah dengan
sekarang berbagai macam perubahan yang terjadi, apakah manusia juga akan ikut berevolusi? Tiba-tiba kita punya kipas di sini gitu, kan panas. Ya kan bisa terbang gitu, ya, punya sayap gitu ya. Mungkin nggak sih Mas? Kita nggak pernah tahu, tapi boleh jadi begitu. Tapi yang paling penting adalah batas toleransi kita seperti apa gitu kan. Itu yang kita nggak pernah tahu. Let's say tahun kemarin kita kan mengalami COVID ya. Begitu kena COVID aja kita udah langsung banyak yang meninggal populasi manusia kan. Belum lagi dengan climate yang sekarang ini, kita ancaman virus baru gitu ya, ancaman penyakit baru gitu, daya tahan tubuh kita juga semakin menurun gitu ya. Itu yang kita nggak tahu apakah kita masih bisa survive atau enggak. Kemarin sempat ada sebuah berita, jadi ada saintis dia menemukan ada virus zombie dan juga bakteri baru, begitu es mencair nih Mas. Jadi mungkin nggak sih zombie apokalips itu terjadi? Ya kan di film-film ya. Seperti di film-film kan, maksudnya ada kemungkinan. Karena kan pasti ada penyakit baru ya ketika itu terjadi kan, mungkin yang tadinya tertanam di bawah nih gitu berjuta-juta tahun tiba-tiba akhirnya sekarang muncul ke permukaan. Nah itu gimana tuh Mas? Bahaya yang paling besar dari climate ini, kita tidak pengetahuan kita tidak cukup untuk memprediksi semua hal menyeramkan yang akan terjadi gitu. Sebetulnya ya. Iya, itu yang paling mengerikan. Jadi kita tidak cukup punya pengetahuan untuk memprediksi gitu. Let's say kalau itu boleh jadi itu mungkin bisa terjadi gitu ya. Apa yang mau kita lakukan? Kita nggak tahu mau ngapain gitu ya. Hal yang kemarin saya baca juga, misalkan di Amerika gitu ya, serangga-serangga karena panas semakin banyak gitu. Yang mereka dulu itu sembunyi di bawah tanah selama 200 tahun, sekarang udah mulai keluar kali ke pohon gitu. Dan itu mempengaruhi ekologi, pada ujungnya nanti akan membawa ancaman pada sistem produksi pertanian kita gitu. Dan itu akan mempengaruhi jumlah produksi kita, lokasi-lokasi yang dulu strategis menghasilkan pangan gitu boleh jadi tidak produktif lagi gitu. Kalau secara orang awam nih, kita mikirnya begitu es mencair, asumsinya adalah air akan banyak. Tapi justru tadi kan akhirnya bahasannya menjadi krisis air bersih nih gitu. Bagaimana kita menyadarkan orang-orang bahwa es mencair ini adalah satu hal yang bukan menyeramkan ya, kita bukan fear-mongering ya, tapi satu hal yang harusnya tidak boleh terjadi gitu. Gimana caranya nih ngasih tahu sama orang-orang bahwa nggak bagus loh itu gitu? Memang itu kalau kita bilang orang harus dikasih tahu gitu ya. Caranya mungkin bisa bermacam-macam gitu, karena level komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain kan juga berbeda gitu. Kita ada gap pengetahuan dari orang-orang yang pendidikannya di bawah dengan pendidikan yang di atas gitu. Kalau kita lihat level pendidikan di Indonesia misalkan, itu kan lebih banyak orang yang tingkat pendidikannya secara kualitas kurang baik ya. Level SMA ke bawah, kemudian yang naik ke perguruan tinggi itu kan sedikit gitu. Itu kan level komunikasinya harus berbeda gitu. Sementara mereka harus memiliki kesadaran yang sama, memiliki cara merespon yang sesuai dengan lokasi yang mereka berada gitu. Dan krisis iklim ini sekarang mengancam semua kehidupan manusia, bukan hanya orang yang well educated, tapi orang yang di kelas orang yang di bawah gitu juga. Orang yang belum teredukasi harus kita edukasi, karena ini kita mempertahankan kehidupan semua orang gitu. Nah kira-kira kalau lu Nas mau ngasih tahu teman-teman, tetangga, biasanya yang paling susah adalah orang tua ya. Iya kan? Iya lagi. Mereka punya mitos lagi zaman dulu. Enggak, kalau zaman saya dulu kok kenapa-napa kayak gitu. Nah, ini gimana kira-kira cara lo? Kalau misalnya gue sih lebih ke cara yang biasa gue lakukan dulu sehari-hari. Misalnya, kayak misalnya kita di tempat kerja, yang kalau ngecas kan ramean tuh ya di tengah-tengah. Ya itu seperti yang awal tadi, ya kalau misalnya sudah selesai dipakai ya kita cabut, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya emang lampu nggak perlu dinyalakan, ya udah kita nggak perlu nyalain lagi. Tapi balik lagi sih ke diri kita sendiri dulu sih. Kita harus menerapkan hal itu, baru nanti kita bisa berikan dan bagikan ke teman-teman seangkatan. Atau mungkin kalau nggak teman-teman seangkatan, mungkin di luar yang kita kayak lihat, kok lu ngapain sih masih ngecas? Sedangkan kan lo udah selesai ngecas nih. Atau sayang banget sih lampunya dinyalain, kan harusnya bisa dimatiin gitu. Kita kan lagi krisis global warming nih gitu kan. Mungkin itu sih kalau
kalau gue sih lebih nyampeinnya. Tapi Mas, terapkan dulu gitu. Despite of all things yang terjadi pasti selalu ada efek positifnya, benar nggak sih? Iya. Nggak selalu negatif dong. Bener. Kalau si es kutub ini mencair, dampak positifnya apakah penjual es jadi lebih laris gitu? Apa gimana? Itu mempengaruhi dari tinggi muka air laut kita ya. Jadi semakin naik gitu. Tentu kalau kita lihat dampak dari global warming yang lain, peluang-peluang opportunity yang lain juga kita harus lihat gitu. Karena manusia itu kan selalu berhadapan dengan situasi positif maupun negatif. Beradaptasi itu kan kita bisa menghindari sisi negatifnya, kita bisa mengambil manfaatan positifnya gitu. Nah, let's say gini, kayak misalkan kita di negara tropis gitu ya, kita punya waktu El Nino. El Nino itu kan kesannya itu kan selalu kering, musim kering gitu ya. Kenapa nggak kita bisa manfaatkan musim kering itu untuk produksi makanan yang itu bisa kita cadangkan di waktu musim yang kita penuh dengan musim basah, misalkan produksi garam gitu. Garam itu kan butuh musim kering yang panas yang tinggi gitu. Ikan asin itu juga butuh panas yang tinggi gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ada di selatan Jawa gitu, itu ada namanya fenomena di setiap El Nino itu ada namanya fenomena upwelling. Upwelling itu ada arus bawah itu yang mengangkat nutrisi laut ke atas, kemudian itu dimakan oleh ikan-ikan pelagis. Nah, produksi ikan kita di waktu masa itu kita bisa maksimalkan. Dimanfaatin ya? Dimanfaatin gitu. Itu opportunity yang kita bisa lihat. Secara finansial oke, secara ekonomi, buat makanan juga oke ya. Kemudian waktu musim La Nina itu kan selalu hujan basah, hujan terus gitu ya. Kita bisa manfaatkan itu untuk memenuhi cadangan-cadangan air kita, supaya misalkan di pulau-pulau yang kecil gitu, ya masa La Nina itu masanya buat pencadangan air. Kita bisa namanya water harvesting gitu ya, panen air dengan maksimal di masa itu gitu. Apa gue pindah ke sana aja ya? Boleh berangkat. Daripada puyeng sih ditarik pajak terus kan ya. Tapi iya lagi. Tapi Mas, berarti kalau tadi balik lagi ya, akan terjadi banyak perubahan. Berarti salah satu perubahannya mungkin ya, berarti ada pulau-pulau yang akan tenggelam nantinya ya. Itu salah satu, karena tadi kalau Mbak Risa bilang air kutub PS yang di kutub itu mulai mencair gitu. Itu yang menaikkan tinggi muka air laut kita, dan memang akan banyak pulau-pulau kecil itu yang akan hilang. Wah, Maldives jangan-jangan nih. Belum sempat ke sana ya kan, Tuhan menciptakan Maldives ya kan. Banda Neira, ya kita nggak punya duit. Besok mau berangkat. Ini mungkin banget nanti akan tenggelam ya nantinya. Berarti secara dampaknya panjang ya dari mencairnya es di kutub ini ya. Kalau misalnya kaitan dengan es mencair ini ke kesehatan sama ke pangan. Kaitannya, kalau kita mau lihat kaitannya langsung ya, Ines ya. Kalau kita lagi-lagi balik, saya berikan contoh gitu ya. Kita pergi ke Ancol deh, dekat-dekat Jakarta Utara gitu ya. Kita pergi ke Semarang, Pekalongan tuh. Kita lihat permukiman mereka tuh nggak karuan gitu ya. Yang padat, kemudian kotor, sanitasinya nggak bersih. Gimana mereka bisa buang kalau air lautnya lebih tinggi daripada daripada air yang keluar harus di darat gitu kan. Itu kan nggak bisa tuh, itu harus dipompa kan gitu. Sementara kalau nggak punya pompa, sanitasi mereka, sementara mereka mandi segala macam, buang air kotoran segala macam, sanitasinya kan ngumpul situ. Jadi itu kotor, kemudian kotor itu tempat sarang bibit nyamuk, tikus, kecoa, macam-macam kan. Itu kan membuat lingkungan jadi kotor. Lingkungan kotor pada ujungnya itu nanti akan mempengaruhi kesehatan di manusia gitu. Misalkan penyakit DBD dan DBD itu ya, itu kan resiko itu kemudian berada pada permukiman-permukiman yang kotor kan. Dengan kotor, basah, kotor, padat, gitu. Itu yang kita bisa lihat dengan gampang gitu ya. Yang lain misalkan kalau kita bergeser ke Pekalongan, Semarang gitu, dulu lokasi yang mereka produksi ikan dari tambak gitu, karena air laut semakin naik, itu sudah nggak ada lagi tambaknya hilang.
kemudian geser lokasi yang dulu sebagai tempat produksi padi sawah mereka, karena air laut masuk, mereka udah nggak punya lagi tempat buat produksi padi gitu. Dengan ketidakpastian hujan, itu produksi padi juga terganggu gitu ya. Kemudian, nah kita memang harus melihat dampak itu. Kemudian kalau kita mau gimana sih cara nyikapinya, kita perlu satu proses penelitian. Misalkan kalau kita bicara soal pangan gitu ya, kita butuh opsi-opsi pangan. Satu, kalau soal padi kita butuh padi yang tangguh, padi yang tahan terhadap dampak perubahan iklim ini gitu ya. Padi yang misalkan bisa bertahan dengan curah hujan yang tidak menentu gitu ya. Padi yang masih produksinya bisa maksimal di tengah panas yang ekstrim gitu. Itu. Tetapi masyarakat kita juga butuh opsi pangan-pangan, mulai lirik pangan-pangan yang lain. Impor. Nggak boleh ya. Bukan solusi. Ya, kalau kita bilang kita butuh keanekaragaman pangan untuk kita supaya bisa survive di keadaan yang tidak pasti gitu. Apalagi orang Indonesia sangat bergantung sama nasi ya. Padahal di Indonesia tuh banyak banget, maksudnya sumber karbohidrat nggak cuma nasi gitu loh, nggak cuma dari padi. Siapa dulu yang nyuruh-nyuruh kita makan nasi sih? Mak gue. Iya kan, mak gue. Makan apa aja semua harus pakai nasi kayaknya. Makan gitu. Indomie aja harus pakai nasi kan? Makan mie aja kita harus pakai nasi gitu. Jadi ini sebenarnya kita sudah harus mulai memperluas ya, membuka pikiran kita buat nggak harus tergantung sama makanan-makanan tertentu ya. Kita karena harus beradaptasi kan? Kita harus beradaptasi dengan cara makan kita gitu kan. Enggak cuman nasi, karena cuman beras itu. Karena kita bisa manfaatkan sumber karbohidrat dan makanan yang lain gitu. Dan itu sesuatu yang perlu kita biasakan di kehidupan kita maupun anak-anak kita. Aku penasaran banget nih, beberapa hari ini kan ada berita yang lumayan kita konsumsi juga. Itu salah satunya kemarin aku baca ikan paus. Paus dengan tipe yang apa gitu deh kalau nggak salah ya. Itu katanya yang terdampar di pulau NTT. Itu salah satu yang berpengaruh dari iklim juga ya, dari cuaca. Itu bisa nggak, saya nggak tahu apa persis. Tapi kira-kira kalau dampaknya pada ikan gitu ya. Jadi kita bilang begini, Ines. Jadi di tropis itu dulu kita bilang ikan pelagis itu banyak gitu. Ketika suhunya itu sesuai dengan ikan pelagis, sesuai dengan tropis itu ruangnya di tropis. Tetapi ketika suhunya itu semakin naik di daerah subtropis yang kemudian iklimnya berubah menjadi tropis, jadi ikan itu jadi lari ke daerah-daerah yang subtropis geser itu. Jadi daya jelajahnya jadi semakin jauh gitu. Karena perubahan suhu tadi ya. Perubahan suhu tadi, kemudian nelayan kita juga daya jangkauan tangkapnya jadi semakin jauh. Kalau kita, karena kejar ikannya jadi semakin jauh tuh. Iya lagi. Nah, kemudian kejar ikannya semakin jauh, BBM-nya juga semakin tinggi kan. Produksi, ongkos produksinya jadi semakin tinggi juga kan. Effort-nya jadi semakin tinggi kan. Resiko orang ke laut jadi semakin lama di laut kan. Nah, ini rentetan dari proses yang kalau kita bisa lihat, kita mesti sadari gitu, dan kita harus antisipasi gimana sih gitu. Misalkan kita mulai kembangkan banyak budidaya ikan gitu ya di wilayah tropis kita gitu. Misalkan lokasi-lokasi yang tadi saya bilang sudah terendam laut gitu. Apa sih jenis ikan yang cocok di daerah payau gitu yang bisa dikembangkan gitu ya. Let's say kita bisa bilang tilapia atau yang lain gitu ya. Itu jadi opsi-opsi yang harus kita pilih supaya kita masih bisa survive di tengah perubahan dan ketidakpastian. Beradaptasi ya. Tapi tau gak sih kenapa ikan-ikan kemarin pada berhenti di situ? Kenapa tuh? Kan namanya ikan paus. Coba kalau di play, dia pasti jalan lagi. Karena ikan paus ya. Kalau misalnya ikan pausnya punah, kebayang nggak? Ini akan memicu kepunahan massal spesies lainnya. Makanya kita dari sekarang udah mulai harus mawas diri, jaga bumi ini, karena bumi cuma satu-satunya rumah kita loh. Mau pindah kemana lagi? Ke Mars?
cukup KPR-nya? Enggak dong. Kalau ke hatimu boleh nggak? Ah, jangan, udah penuh. Tungguin episode selanjutnya, coba barengan sama Arza Ruby dan Ines Latukonsina di Live in 30 Minutes barengan Yayasan Ke Hati.